Model Asima yang sekarang menjadi Hotel Al-Azhar Asima yang kedepannya akan kita jadikan menjadi hotel pendidikan. Dari tahun 52 sampai sekarang tahun 2020 itu artinya sudah 68 tahun bergerak. Nah, ketika bergerak itu tentunya banyak hal-hal yang diperlukan, yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah hal-hal yang dibutuhkan itu akhirnya membuat kita menjadi berpikir dan mengembangkan diri. Ya, tadi pertama karena memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat gitu ya. Yang kedua, kita dalam mengelola pendidikan maupun dakwah kan perlu komunitas, perlu tempat gitu ya. Sehingga komunitas dan tempat itu kita ingin memfasilitasi masyarakat juga, sehingga nanti di dalam apartemen ini karena kita memang Al-Azhar bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, maka kami juga akan berusaha untuk melengkapi apartemen itu, juga ada unsur pendidikannya, ada unsur dakwahnya, ada unsur sosialnya. Apartemen kami ada masjidnya, bahwa kalau mau berenang laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, itu konsep-konsep yang kami tawarkan dari segi fisik. Nanti tentunya ada lagi konsep-konsep yang kami tawarkan dari segi pengelolaan. Karena kalau kita bicara apartemen, ada fisiknya dan ada pengelolaannya. Pengelolaannya pun kami arahkan bahwa ada unsur pendidikan di sana dan lain sebagainya. Berada di Solo adalah sebuah hunian Al-Azhar Icon. Yang dulu Al-Azhar bergerak di bidang pendidikan, sekarang Al-Azhar sudah masuk di bidang properti dan apartemen. Saya punya gagasan, punya sebuah ilustrasi ya. Ini bukan hanya sekedar apartemen biasa, akan tetapi Al-Azhar ini ya, Al-Azhar Icon, apartemen ini bisa menjadi alternatif kehidupan masyarakat kaum muslimin pada masa akan datang. Ilustrasinya begini ya, kalau kita lihat nanti di lantai ini misalnya ada 2 lantai, 3 lantai ini, ada sebuah kegiatan komunitas belajar Al-Quran, semacam pesantren, rumah pesantren. Di sini perumahan, di tengah ini ada musola misalnya, kemudian di sini ada rumah ustadz, rumah syekh, di mana anak-anak yang berada penghuni di sini, kita sudah nggak khawatir, nggak perlu naik motor, nggak perlu jemputan, mereka langsung hadir di sini. Sore mulai ba'da asar sampai setengah 10 langsung dibina oleh ustadz-ustadz dan masyayikh. Ini mimpi saya. Mimpi saya setelah memperhatikan dari banyak keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang pertama.
Kedua, pada saat terjadi pandemi, tentu lockdown, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ketemu ustadz, ya. Bagaimana melakukan transfer akhlak, transfer karakter? Tentu pada saat berada di sini semuanya lockdown dan ini akan tetap pembelajarannya berlangsung. Anak-anak tetap bisa ngaji, anak-anak tetap bisa sholat. Inilah harapan kami ke depan, bukan hanya satu Al-Azhar Icon saja. Nanti ada Al-Azhar Icon 2, Al-Azhar Icon 3, di mana berkumpul antara rumah tinggal, pesantren, masyayikh, pembelajaran, pembelanjaan, kesehatan, semuanya terkumpul menjadi satu sehingga kita bisa melaksanakan Dinul Islam ini secara sempurna. Apartemen tempat untuk istirahat, apartemen untuk menyelamatkan anak-anak kita lingkungan yang baik, apartemen untuk meningkatkan keilmuan dan agama kita, apartemen juga salah satu dari alternatif pada saat pandemi ini. Wallahu a'lam sampai kapan panjangnya. Mudah-mudahan kami mengucapkan selamat kepada Al-Azhar Pusat dan juga para pengembang, Bapak Hengki dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan ini semuanya akan bisa terus berkembang dan barokah dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Solo dan seluruh Indonesia. Barakallahu fiik, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mudahkan semuanya ya Allah. Amin. Amin.
pokoknya sekolah. bagus. Di Solo baru sekolahnya bagus gitu kan ya, betul seperti sekali. itu taunya, tapi ternyata setelah sejarah tersebut seolah-olah saya kalau mendengar apa yang disampaikan Bapak Dr. Andes Haji Sobirin tadi kayak saya seperti melihat Wikipedia gitu ya. Wah, Wikipedia dalam bentuk visual dan audio. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin berbahagia, tentu saja di acara seremonial groundbreaking Apartemen Al Azhar Icon Surakarta dan launching Hotel Pendidikan Al Azhar Azima. Boyolali. Kita akan mendengarkan kembali, kali ini kita berikan waktu dan kesempatan Bapak Haji Muhammad Suhadi Eskom selaku Ketua Pengawas YPIA Pusat untuk bisa memberikan sambutan. Boleh sambutannya hangat untuk beliau. Waktu dan tempat Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Selamat untuk kita semuanya, terutama kepada yang tamu-tamu yang hadir hari ini, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Hengki. Kemudian juga dari Yayasan Kerjasama Al Azhar Jati Jaya plus saya kira, saya dengar tadi ada Bapak dari Bandung yang juga hadir. Kemudian juga mudah-mudahan yang lainnya yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Hari ini saya ingin menyampaikan juga salam. Biasanya di acara begini ini pengawas itu mengawas, Pak. Jadi memang mengawas saja gitu ya. Tapi hari ini karena Bapak Pembina kita, Ketua Pembina kita tidak bisa hadir, Bapak Jimli Asidki, saya ingin sampaikan salam beliau dan seluruh anggota-anggota Pembina. Kemudian juga saya di sini berdiri selaku pengawas, dan juga ada hal yang sangat istimewa sungguhnya saya secara pribadi, yang pada kesempatan ini sungguh satu hal sangat istimewa buat saya. Bapak Ibu sekalian, saya asli orang Solo. Rumah ibu saya di ujung Jalan Adi Sumarmo, Pasar Nusukan belakangnya. Ya. Saya kecil di Solo, sehingga sedikit banyak saya tahu persis Solo pada waktu itu. Pada tahun 71 saya ke Jakarta, 71. Ya. Saya sangat bersyukur. 71 saya di Al Azhar di Jakarta, tidur di asrama Masjid Agung Al Azhar, masih sepi. Ya. Saya beruntung belakangan karena sekolah Al Azhar berkembang. Dan kalau di Solo waktu itu ada ibu-ibu Makarima. Dengan adanya Yayasan Makarima yang mengelola Azhar, saya jadi lebih sering lagi pulang ke Solo. Saya waktu itu sering hadir. Biasanya hanya pulang kalau Lebaran. Nah, karena ada Makarima, saya sering datang juga ke sekolah-sekolah Al Azhar. Alhamdulillah. Ya. Hari ini saya datang ke Solo sangat merupakan satu kebanggaan tersendiri. Kalau dulu saya meninggalkan Solo tahun 71 itu, rasanya saya tahu kondisi di Solo. Tapi dengan saya di Al Azhar dan mengikuti perkembangannya yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Sobirin, saya ikuti dari awal. Di Solo sekarang ini berkembang.
Dan alhamdulillah kalau Al-Azhar tadi ada yang mengenalnya hanya pendidikan saja, memang sekarang sudah lengkap dari TK, SD, SMP, SMA, sesungguhnya mulai berkembang karena keperluan. Di samping pendidikan formal, pendidikan tidak formal, kita juga mempunyai dakwah sosial, kepemudaan, yang sesungguhnya nanti pada waktunya kita berharap juga di Yayasan-Yayasan Kerjasama juga mengembangkan ini selain pendidikan. Ya. Bapak Ibu sekalian, belakangan kita mulai muncul untuk membuat badan usaha milik Al-Azhar. Yang sekarang kita kenal, antara yang sekarang ini ada ASP, ada Pak Hengki sebagai dirut. Sebelumnya kita sudah mempunyai beberapa badan usaha. Dan itu yang mungkin kita juga dipesankan betul, ini adalah usaha-usaha kegiatan penunjang, karena utamanya kita memang pendidikan. Dan alhamdulillah hari ini kita launching, masih jarang atau mungkin saya malah belum mendengar, ada hotel pendidikan Al-Azhar Azimah. Rasanya ini jarang atau bahkan belum muncul. Kita memulai. Hotel kesannya ya tempat penginapan, bahkan ada yang bermacam-macam lah untuk meneliti. Tapi sekarang kita mulai memperkenalkan ada hotel pendidikan yang sekarang kita ada di sini dan kita launching. Di samping itu, barusan kita juga menyaksikan sebagian dari kita, dan hari ini secara virtual nanti kita akan melihatkan groundbreaking Al-Azhar Icon apartemen. Ya. Ini juga tersirat di situ satu tanggung jawab yang tidak mudah, karena seringkali sekarang ini kalau kita dengar namanya apartemen, ada di balik beritanya yang kadang-kadang tidak mengenakan. Tapi Al-Azhar Icon, insya Allah itu akan kita bersama-sama untuk bisa menjaga itu, sehingga muncul kesan apartemen yang tidak seperti sekarang yang sering kita dengar. Bapak-Ibu sekalian, lebih istimewa lagi, kita hari ini, kemarin, satu hari yang lalu, tanggal 7 April adalah Milad YPI Al-Azhar. Dan ini di Solo, Milad ini ditandai dengan hal yang sangat positif dan sangat berkesan. Yang sekarang kita bersama-sama di sini, dalam rangka Milad, kita meluncing hotel pendidikan Al-Azhar Azimah, dan juga groundbreaking untuk Al-Azhar Icon. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita telah memulai kegiatan-kegiatan terutama badan usaha. Kita yang ada di Al-Azhar pada waktu awal, hampir tidak ada bidang yang menguasai hal berkaitan dengan properti, dengan PT, dengan badan usaha, apalagi properti. Tapi alhamdulillah sedikit mulai dirintis, itu mulai muncul. Dari mulai badan usaha yang tadi antara yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita, ya. Sekarang ini kalau salah ada 5 atau 6 PT, 5 PT yang merupakan badan usaha milik yayasan. Ternyata nama Al-Azhar, alhamdulillah, cukup memasarkan, dan ini kita bersyukur dan berterima kasih. Rasanya ini bisa muncul karena Bapak Ibu jamaah loyal ke Al-Azhar. Dimulai dengan Bapak orang tua murid, Yayasan Kerjasama, kita bersama-sama mengembangkan Al-Azhar ini. Di dalam badan usaha dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mesti kita harus berusaha untuk terus perbaiki. Dan ini semuanya akan bisa muncul, akan sangat ditentukan, dipengaruhi, saya tadi pagi kuliah subuh, oleh masing-masing niat kita di dalam Al-Azhar ini. Al-Azhar bisa seperti sekarang karena kita yang ada di dalamnya, termasuk Bapak, Ibu, jamaah, orang tua murid, kita bersama-sama untuk mendukung Al-Azhar, berusaha untuk tetap membuat Al-Azhar terus berkembang.
itu terjadi karena dari dukungan kita semuanya dan jamaah sekalian. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ada hal yang istimewa, saya sangat bersyukur bisa kembali ke Solo, tempat saya sekarang ini, tempat kita sekarang ini, dalam kondisi yang ada sekarang. Dan selamat kepada teman-teman dari PT ASP, kemudian juga seluruh jajaran dalam rangka penyelenggaraan ini, pengoperasian pengelolaan Al-Azhar Azima, Hotel Pendidikan Al-Azhar Azima, itu juga akan merupakan contohan bagi kita. Kemudian juga kita telah mendengar bahwa hari-hari sekarang ini sekolah-sekolah baru kita tahun ini, kalau nggak salah sebagian dari sekian sekolah, sebagian besar di Solo itu yang baru, entah di Sragen, entah di Karanganyar. Nah, itu akan merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Sadar atau tidak, tahu atau tidak tahu, kita bisa melihat bahwa kota Solo ada satu hal kota yang sangat dinamis, banyak dinamikanya. Dan alhamdulillah kita mulai bisa lebih berperan, umat lebih berperan lagi melalui Al-Azhar mulai tampak. Dan ini saya seluruh kita, organisasi, pembina, pengawas, dan pengurus sangat berbangga dan terima kasih kepada wabil khusus masyarakat jamaah Al-Azhar di Solo, Surakarta. Teruslah kita berkembang. Di sini sungguhnya banyak hal yang kalau kita mau mempelajari, banyak hal yang harus kita hadapi, yang spesifik, ya. Sehingga peran Al-Azhar ini peran umat dan Al-Azhar ini akan sangat mewarnai pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat kita semuanya. Dan saya juga ingin sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih sebagai orang Solo, sama orang Solo, berbangga saya ini ya. Memang sekarang sudah mulai perubahan ya. Tadi saya juga sampaikan, kalau saya itu rasanya pulang itu masih ke Solo. Tapi ternyata perkembangan sekarang, anak-anak saya itu kalau dia pulang tidak lagi ke Solo. 2 lebaran yang lalu saya ditanya oleh anak-anak, Bapak ke Solo enggak? Kalau saya akan merasakan, kalau saya lebaran itu mestinya pulang ke Solo. Tapi anak-anak saya bilang, loh kenapa? Saya mau pulang ke rumah. Nah, anak-anak saya pulangnya di Jakarta. Nah, itu perubahan itu pasti cepat atau lambat akan terjadi, terus berbagai hal. Termasuk juga tadi itu perkembangan dinamika perubahan yang ada di Solo itu berkembang sekarang, dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama mewarnai ini. Selamat buat Bapak Ibu sekalian, PT ASP dengan launching Al-Azhar ikonnya, breaking tiang pancang, kemudian juga launching Al-Azhar Azima, Hotel Pendidikan Al-Azhar Azima. Mudah-mudahan ini menjadi perintis untuk bisa kita kembangkan terus nanti pada waktunya di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Wallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Haji Muhammad Suhadi Eskom selaku Ketua Yayasan YPIA Pusat yang telah memberikan sambutan yang luar biasa sekali ya. Dan tentunya pada intinya Bapak Suhadi ini sangat rindu sama Solo. Iya, karena beliau merindukan seperti pulang kembali gitu ya, mengenang masa kecil beliau yang besar juga di Solo begitu. Lahir di Solo, kemudian orang tua di Solo. Gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Haji Muhammad Suhadi Eskom selaku Ketua Pengawas YPIA Pusat. Dan baik Bapak Ibu sekalian semuanya, dan kita akan lanjutkan acara berikutnya. Kita akan segera tayangkan ini, Cira, yaitu tayangan portofolio proyek PT Al-Azhar Sarana Propertindo by tim teknik PT Al-Azhar Sarana Propertindo. Kita akan segera lihat di layar kaca, di layar.
Luar biasa sekali. Nah, ini proyeknya. Lokasi, betul. Tempat akan diberdirikannya apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Dia video berikutnya sekolah Al-Azhar di berbagai kota. Betul sekali ya. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit banyak oleh Bapak Dr. Andes Haji Sobiri HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Wow, berada di Kota Bandung ya. Sekolah Pendidikan Al-Azhar.
ajaran Islam. Al-Azhar adalah sekolah muslim berjaringan yang insya Allah sangat banyak sekolahnya di Indonesia. Jadi kami ada di hampir semua kota besar di Indonesia. Kami ada di Surabaya, dan insya Allah segera bergabung melengkapi fasilitas dari perumahan di sini di Kabupaten Boyolali, sehingga di perumahan ini nanti akan fasilitasnya menjadi jauh lebih lengkap. Berada di sisi tol Malang. Masih di area Jawa Timur ya. Haji Sobirin tadi bahwa memang sudah ada SMP maupun SMA. Wow, dan tentunya di Al-Azhar Malang ini ada fasilitas kolam renang juga. Sebagai pelengkap. Selamat ulang tahun ke-69 YPI YPI Al-Azhar. Semoga semakin sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada beberapa nanti akan ada Betul sekali. dari rekan bisnis dan juga kolega. Wow. Nah, kita sudah tersambung sepertinya. Sudah tersambung dan kali ini kita juga akan langsung ke seremonial groundbreaking apartemen Al-Azhar Icon Surakarta yang sudah dilihat di tayangan. Ya, sepertinya sudah siap rekan-rekan yang ada di lokasi proyek untuk apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Sudah siap balon-balonnya Untuk diterbangkan ya. nanti akan diterbangkan sebagai bentuk resminya. Iya. Ya, halo. Halo. Ini gimana nih kemarannya nih? Kamera sana. Hai, halo, selamat pagi ya. Ini kayaknya Iya. sudah siap untuk melepaskan balon-balon ke udara ya. Baik, sudah siap yang ada di sana, rekan-rekanku? Sudah siap gitu Sudah ya. siap. Ya, oke, baik. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita sudah mulai masuk di seremonial groundbreaking apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Dan kita lihat langsung adalah tayang langsung by streaming ini Ya. di lokasi proyek. Betul? Di mana proses pancang di lokasi proyek untuk di Jalan Adi Sucipto Surakarta, tepatnya di seperti saya sampaikan di awal di lokasi proyek pembangunan apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Betul? Dan untuk itu
kami akan hadir kepada ketika beliau untuk bisa berada Bergabung di depan bersama kami. Bapak Insinyur Hengki Budiarto selaku Direktur Utama PT Al-Azhar Sarana Propetindo. Kemudian kepada Bapak Dr. Andes Haji Sobirin HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Dan yang ketiga adalah Bapak Haji Muhammad Suhadi Eskom selaku Ketua Pengawas YPIA Pusat. Diperkenakan untuk bergabung bersama kami untuk berada di lokasi pemencatan tombol peresmian dari apartemen Al-Azhar Icon Surakarta ini. Baik, dipersilakan kembali untuk Bapak Insinyur Hengki Budiarto, Dr. Andes Haji Sobirin, dan Bapak Haji Muhammad Suhadi. Karena nanti akan tunggu bapak dari saya. Untuk yang ada di proyek sepertinya sudah siap. Sudah siap ya? Untuk groundbreaking, tiang pancangnya sudah ready. Iya. Untuk itu kita akan hitung 1 sampai 3. Betul. Ya si Raya, untuk Bapak sekalian dan hadir berbahagia nanti akan menyaksikan ya. Menyaksikan secara langsung dan diiringi tepuk tangan dan pelepasan balon di lokasi proyek Apartemen Al-Azhar Icon Surakarta dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, ini dia diresmikannya. Wow. Untuk groundbreaking Apartemen Al-Azhar Icon Surakarta hari ini 8 April 2021. Tepatnya adalah hari yang bersejarah ya tentunya untuk Apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Iya, tentu saja sejarah yang tercatat untuk Al-Azhar, Yayasan Al-Azhar. Ini dia groundbreaking, proses seremonial sudah kita lewati. Betul. Dan tentu saja ini sekali lagi menjadi awal, yaitu berdirinya apartemen yang pertama kali bernuansa Islami. Bernuansa Islami akan hadir di Kota Solo. Icon Surakarta. Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di lokasi proyek ya. Iya. Oke. Ini para pribadi-pribadi yang nantinya akan bertanggung jawab mendirikan begitu megahnya Apartemen Al-Azhar Icon Surakarta ini ya. Baik, untuk itu kami mohon untuk masih ada di depan Bapak sekalian karena seremonial launching Hotel Pendidikan Al-Azhar Azima yaitu penandatanganan prasasti oleh Bapak Dr. Andes Haji Sobirin HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Setelah ini akan segera dilaksanakan, kemudian tetap didampingi pula oleh Dr. Andes Haji Sobirin HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Kemudian didampingi Haji Muhammad Suhadi Eskom selaku Ketua Pengawas YPIA Pusat, Bapak Insinyur Hengki Budiarto selaku Direktur Utama PT Al-Azhar Sarana Propetindo, dan Bapak Haji Endang Sarjana Agama selaku General Manager Hotel Al-Azhar Azima juga bisa menemani ketiga beliau yang nantinya akan menandatangani prestasi ini ya. Yang tentu saja diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Sobirin HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Hadirin berbahagia, inilah dia saatnya penandatanganan prasasti oleh Bapak Dr. Andes Haji Sobirin HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah tertanda tangan. Dan itu adalah sebagai tanda resminya Hotel Pendidikan Al-Azhar Azima Boyolali. Boyolali ini. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan berfoto dulu. Berfoto silakan dulu. Untuk juru. Untuk mengabadikan momen yang bersejarah ini ya. Ya, ini sejarah yang bersama-sama diresmikannya Hotel Pendidikan Al-Azhar Azima. Sekaligus ini adalah groundbreaking Apartemen Al-Azhar Icon Surakarta, yaitu sebagai tanda awal dimulainya pembangunan apartemen ini. Ya, baik. Ya, boleh dengan ganti gaya Bapak-bapak? Bebas ya. Iya, gitu ya. Gaya bebas ya. Gaya bebas boleh. Kalau beliau berempat mau gaya apa boleh bebas. Boleh ya. Ya, oke, gitu ya Pak ya. Logo. Oke, logonya gini ya. Al-Azhar. Iya. Siap. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Bapak.
Bapak Dr. Haji Supirin sudah menandatangani, kemudian didampingi pula oleh Bapak Haji Muhammad Suhadi, Bapak Insinyur Hengki Budiarto dan Bapak Haji Endang Sarjana Agama. Baik, sudah ini ya, lega. Sudah lega, karena kita sudah melewati prosesi-prosesi yang sangat luar biasa ya pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah tadi groundbreaking pelepasan balon dan juga pemencetan pertanda peresmiannya apartemen Al-Azhar Icon Surakarta ini. Baik, untuk itu berikutnya nih, Sira, berikut ini kita akan melihat bersama-sama adanya penayangan ulang video peninjauan pengurus ke proyek apartemen saat pagi tadi. Seperti apa serunya? Coba, betul. Kita mau lihat ya. Lihat di tayangan video berikut ini. Dimulai dari startnya di Hotel Al-Azhar Azima. Ada Bu Siti di situ tadi ya? Iya, tentunya. Jadi dihadiri juga oleh Bapak Hengki. Dari jajaran pengurus YPIA pusat dan juga dari berbagai daerah, sekaligus juga dari jajaran pengawas YPIA yang diketuai oleh Bapak Suhadi. Dan tentunya di sana juga dengan pengamanan ya, menggunakan helm untuk pengamanan. Ada proses penyematan helm ya. Penyematan helm juga demi keamanan dan keselamatan. Betul. Karena sekali lagi memang untuk lokasi proyek memang harus menggunakan standarisasi seperti itu. Betul. Pertama atau groundbreaking sebagai dimulainya pembangunan apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Untuk itu mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah dan hitungan mundur, maka pembacaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yang berikut adalah pemasangan tiang pancang yang dilakukan pagi tadi ya. Silakan langsung BMC ini langsung oleh Bapak Anda langsung ya yang beliau juga MC ya. beliau juga MC. Berikut sebagai MC profesional. Serba bisa loh ya Bapak Anda. Iya. Untuk bersama adalah logo dari Azima. Baik. Nah, itu dia. Sudah ada penayangan dari kegiatan pagi hari tadi yang sudah dijalankan sejak subuh loh. Bener, tapi ada yang kurang tadi. Apa tuh? Harusnya senamnya juga di video. Oh iya, senamnya nggak di video. Ini kan kita nggak semangat banget pasti. Iya, lebih semangat lagi ya. Beneran, apapun itu kegiatannya, kalau awal paginya itu udah senam dulu nih Bapak Ibu pasti semangat. Langsung lebih semangat ya, betul. Ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Beneran, langsung seger gitu ya di lokasi proyek, senam dulu. Jadi kelihatan fresh. Langsung fresh gitu. Jadi semangat ya untuk memasangkan tiang pancangnya juga. Betul. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini berbahagia. Baik. Jajaran dari pengurus YPIA maupun dari pengawas sekaligus juga dari beserta jajarannya. Ini berikutnya akan kita hadirkan, ini dia ngomong soal penyematan tadi ya, di mana kalau kita masuk ke lokasi proyek itu penyematan helm sebagai standarisasi keamanan itu harus dilakukan. Harus. Sekarang ada penyematan juga nih, penyematan secara simbolik cindera mata dari PT Al-Azhar Sarana Propetindo kepada pengurus YPIA pusat. Baik. Silahkan maju ke depan. Bapak Insinyur Hengki Budiarto selaku Direktur Utama PT Al-Azhar Sarana Propetindo untuk menyerahkan kepada Bapak Bapak Budiono. Oh, Bapak Budiono. Baik. Yang tentu saja mewakili dari kepengurusan YPIA pusat. Dipersilahkan Bapak Hengki untuk hadir di depan untuk penyerahan cindera mata ya. Iya, yang akan diwakili oleh Bapak Budiono sebagai bentuk tanda kasih sayang dan cinta kasih. Cinta kasih gitu ya. Iya kan, Islam tuh mengajarkan kasih sayang, cinta kasih selalu diutamakan dalam segala Betul sekali. Wah, ini ya. Iya.
di simbolik saja Bapak ya, tidak perlu ganti di tempat Pak ya. Tidak perlu, tidak perlu. Ya, pasti lama nanti ya. Lama nanti. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Hengki dan Bapak Budiono yang sudah mewakili. Dan berikutnya akan kita hadirkan nih. Wah, ini ada Bapak Ustadz Ya. Syahabidin ya, Syahabidin Abdul Muiz Al-Hafiz selaku Ketua Bidang Dakwah Yayasan Makarima Solo Baru. Nanti tentang keberadaan apartemen Al-Azhar Icon Surakarta itu seperti apa, nanti kita juga mohon pendapatnya. Iya, kesannya juga gitu ya. Tentang hotel pendidikan Al-Azhar Azima juga seperti apa. Betul. Kita ingin tahu nih pendapat dari Pak Ustadz ini ya. Mohon maaf Pak Ustadz berada di duduk sebelah mana Pak Ustadz? Oh Bapak, oh kita ke sana. Saya kesana saya saja. ambilkan mic dulu. Iya, mohon satu. Ya, Oke, karena ini kita juga lagi dalam protokol kesehatan ya. Jadi memang tidak boleh joinan mic-nya. Mohon sewu Bapak, nggih. Ustadz. Iya, ini adalah Bapak Ustadz. Boleh nih kiranya minta pendapatnya Pak Ustadz. Yang pertama dulu soal ini Pak Ustadz, kan kita akhirnya di Surakarta nih ya, tepatnya di Solo nih. Di Solo ini ada yang namanya apartemen. Apartemen. Pertama kalinya nanti kalau terjadi yang nuansa Islami luar di biasa. Solo. Di ini, Solo nih. Pak Ustadz gimana pendapatnya Pak Ustadz? Kesannya gimana nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kepada seluruh sesepuh dari Al-Azhar Jakarta, Bapak Sobirin, Bapak Budiono, Bapak Suhadi, Bapak Nuri, dan seluruh sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga dari Solo Raya, Yang dan juga Yang Nur, Yang Mani, dan seluruh tokoh masyarakat. Alhamdulillah Pak Hengki selaku Sohihul Bait yang tadi masih kontak kita, hadirnya Icon ya, Al-Azhar Icon ini sebenarnya merupakan jawaban di naudzubillah ya, pandemi yang mungkin tidak menentu ini, sehingga harapan kita dengan adanya perumahan yang berbasis Islami, di dalamnya ada ustadznya, di dalamnya ada pembelajaran Al-Qur'annya, di dalamnya ada pembinaan terhadap anak-anak kita yang suatu saat kok jadi online lagi, ini menjadi jawaban gitu ya, menjadi jawaban. Ini harapan kami. Maka hadirnya Al-Azhar Icon ini merupakan sebuah jawaban bagaimana saat terjadi pandemi anak kita masih tetap sekolah karena berada di lingkungan kita sendiri. Sistemnya sudah bentuk karantina sendiri. Luar biasa ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah mungkin baru satu-satunya di Indonesia Al-Azhar Icon ini berani menawarkan lingkungan. Saya malah usul kepada Pak Hengki kalau ada 2 rumah syekh gitu ya. Wah, yang sehingga ada di dalamnya situ, perumahan tapi nuansa pesantren gitu. Luar biasa. Ya, perumahan nuansa pesantren. Bahkan mudah-mudahan ke depan akan ada Al-Azhar Icon yang kedua, apartemen berbasis perumahan, pesantren, pusat peradaban. Dan ini memang ditunggu, sehingga saat Emirat memutuskan untuk membangun masjid yang ada di Solo, itu merupakan pengakuan bahwa Solo ini berbasis internasional. Wow, gitu ya. Luar biasa sekali ya. Tidak dari salah pilih gitu ya. Maka dari sini kalau peradaban dulu ada berawal dari Jakarta, kemudian tumbuh di Solo Raya. Betul. Maka ini tadi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada satu Pak Hengki, Pak Sobirin, dan Pak Budiono, dan Pak Suhadi, dan Pak Nuri. Saya sangat bangga hadirnya Al-Azhar Icon ini adalah merupakan ikon umat, dan mudah-mudahan akan muncul dari perumahan tersebut generasi kita yang terbaik, tahan banting, tahan dari segala fitnah-fitnah dunia, menjadi anak yang kokoh, agamanya tidak terganggu, akhlaknya tidak terganggu, bahkan ke depan bersama dengan Al-Azhar International Islamic Boarding School akan muncul generasi yang terkuat yang memberikan jawaban ya setiap tantangan yang ada di tengah kita dan di hadapan kita. Demikian Mas. Mbak. Nah, kalau tadi kan mengenai apartemen Al-Azhar ya. Kita bisa bayangan ke depannya. Mungkin kalau kita bisa lihat besok
Al-Azhar menjadi salah satu pelopor yang pertama. Betul sekali. Di mana ada pembangunan-pembangunan yang tadi disampaikan menarik ya, apartemen bernuansa Islam. Pesantren. Begitu gitu ya, Pak Ustadz ya. Itu menarik sekali ya. Besok pesantren mungkin bisa dibilang karena mungkin dengan adanya keterbatasan tempat dan sebagainya, apartemen akan jadi solusi. Kemana ke pesantrennya bentuknya apartemen, keren kan? Lantai 7 gitu ya. Lantai 7 deh. Sekarang gitu. contohnya gini nah Mbak ya. Gimana? Sekarang coba anak-anak kita yang di Al-Azhar aja itu, begitu ada pandemi ini mereka nggak bisa sekolah. Iya betul. Di rumah terus. Di rumah ya. Terus. Kalau sekolah nggak mampu. Tapi kalau nanti ada apartemen itu ya, misalnya lantai 2 itu ya dipakai untuk sekolah, di mana itu lingkungan kita sendiri ya sudah steril, orang nggak bisa masuk ke situ. Anak masih bisa sekolah. Entah itu sistemnya bukan sanggar sinau kayak namanya gitu ya. Tapi di situ sudah ustadznya sudah ada, orangnya sudah berada di situ. Ini mungkin kalau ini jadi sukses itu akan menjadi sebuah ide gagasan yang besar untuk jawaban nasional ke depan. Prototipe. Ya. Betul. Luar biasa sekali ya. Nggak main-main ya. Tidak main-main ini memang loh ini. Serius. Benar. Dirancang, diperencanakan dan kemudian dibangun memang bisa banyak ini ya. Telah atau masukan dari kayak dari Ustadz tadi masukan tentang adanya rumah syekh juga di situ. Jadi akan semakin memperkental nuansa Islaminya benar-benar. Jadi tidak aja hunian aja ya, tapi ada kesan pendidikannya untuk ke generasi berikutnya begitu ya. Keren nih, bayangkan setiap kota di Indonesia punya apartemen berbasis Islami seperti Icon Surakarta. Bagaimana ini? Wah, ini akan menjadi sesuatu yang basisnya mungkin internasional tadi ya. Iya, betul sekali nih. Ya, belajar bahasa Arab di situ, belajar bahasa Inggris di situ ya, belajar karakter. Ya, belajar pencak silat juga di situ. Wah, mudah-mudah juga ya. Lo harus kuat. Kan itu juga olahraga. Boleh kan, Mbak ya? Kalau mau disiapkan ada, insya Allah. Ada ya, boleh dicanangkan nih ya. Iya, benar. Baik, kalau tadi kan soal apartemen Icon Surakarta ya Bapak ya. Kalau sekarang tentang hotel pendidikan nih. Tempat kita sekarang nih, Pak Ustadz. Ini kan kita berdua jujur baru tahu juga. Ini kali pertama juga di area Solo dan sekitarnya. Betul. Di kota yang pernah kita kunjungi yang benar-benar hotel pendidikan. Hotel pendidikan, kayak ada tanda tanya di situ ya. Nah itu tanggapannya seperti apa Pak Ustadz? Monggo. Ya, mungkin sebenarnya hampir sama. Jadi apartemen sama hotel. Hotel ini misalnya kalau ini sekedar ide, kalau suatu saat kok masih online, ini masih berjalan, ya udah semuanya swab, semua dalam keadaan update. Posisi di sini seperti sekolah yang berkarantina, ya pondok pesantren. Kalau nggak mampu setahun, minimal 3 bulan anak-anak terkarantina nggak apa-apa. Baru 1 bulan istirahat di rumah masing-masing. Masuk sini swab lagi, kemudian sini dalam keadaan steril. Mereka mondok di sini itu juga cakep, asupan makanan dipenuhi, ya naik pendidikannya, kemudian menu makannya, standar gizinya, kesehatannya. Ini mungkin juga kita yang perlukan sekarang ini ya Mas ya Mbak adalah bagaimana memberikan jawaban sampai sekarang untuk pandemi ini anak kita selamat gitu loh. Masa pandemi ini bimbingan dan pendidikan kita tetap maksimal. Kalau ini sampai 1 tahun 2 tahun kemudian nggak segera kita tangani, nanti akan ada blank, generasi yang kosong, nggak bisa memberi tantangan-tantangan zaman gitu. Ya saya kira hampir sama sistemnya, cuma kalau di sini anak-anak saja atau anak sama orang tua temporal. Kalau Al-Azhar Icon ini ya sudah tinggal selamanya di situ. Itu perahu surga itu, perahu Nuh itu. Al-Azhar Icon itu perahu surga. Wah, amin. Kalau yang Insya Allah ya. Skocinya. Insya Allah. Jadi penyelamat generasi. Kalau kita zaman dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam ya, Pak Ustadz ya. Saya kira itu mungkin yang mungkin itu bisa jadi sebuah ini ya, desain next. Iya, betul sekali. Next lagi, betul. Loh, belum ada. Benar kayak kalau di Singapura kan punya Mariana Bay Sands ya. Kalau di sini mungkin bisa nih kayak direalisasikan gitu ya, betul. Bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Ya dan saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, memang jangan sampai ada generasi blank. Betul. Dimana tantangan-tantangan di rumah saja, takutnya juga kalau kita ngomongin soal yang sudah punya putra putri, kemudian yang sudah yang punya adik juga di rumah pegangnya HP terus, pegangnya gadget terus gerak, ya, betul. Dan kita orang tua mungkin belum sempat untuk bisa dengan cara maksimal mengontrol apa yang dia browsing di handphonenya. Takutnya dapat pengaruh yang salah, hoax dan sebagainya. Makanya akan dialihkan ke hal-hal seperti adanya pesantren di hotel ini, pendidikan agama, akhlak dan pendidikan karakter juga. Luar biasa. Kesehatan dijaga juga, asupan gizi dijaga dan sebagainya. Itu jadi sebuah
jawaban. Jawaban ya. Dari banyaknya pertanyaan. Betul. Semenjak pandemi ini hadir di muka bumi ini. Betul. Dan bukan hanya sekedar sebagai, mungkin bisa dilihat kita Al-Azhar ini tentu saja bukannya sekedar diam, hanya sekedar dia dan menunggu kapan selesai, Betul. tapi memberikan jawaban solusi-solusi atas hal-hal yang sifatnya sensitif Ya. dan vital. Vital seperti ini ya. Anak-anak itu vital, maksudnya Betul. jangan sampai ya Pak Ustadz ya, kedepannya itu anak-anak itu kurang tantangan. Betul. Mereka terbiasa Hanya berdiam diri, terbiasa. Jadi terbiasa berdiam diri saja di rumah gitu ya. Itu pendidikan ganda Mbak. Jadi Betul, kalau betul. memang ada sekolahnya mereka tetap sekolah, tapi di situ sore ada TPA, Ya. TPA terus pendidikan karakter. Alhamdulillah mungkin ada dari teman-teman dari Pak Dr. Budi, Bu Tika dan semuanya. Saya kira ini PR kita bersama. Saya juga sangat apresiasi karena ini bagaimana mewujudkan pendidikan ganda. Di Ya. sekolahan terbentuk, pada saat pulang pun juga lingkungannya masih terbentuk. Terjaga ya. Gimana tuh menciptakan lingkungan pesantren berada di kota gitu ya. Ya Al-Azhar Icon ini kan semua pakai lip. Iya betul. Orang Nuansanya nggak kota mudah ya Bapak keluar, ya. tidak mudah keluar, bisa lebih selektif. Bahkan masa ini kalau sudah masa dajjal semuanya dalam keadaan rusak, ya itu mungkin semacam tempat Perahunya. penyelamatan lah bagi Betul. generasi kita. Betul banget. Baik, itu tadi adalah pernyataan dari Ustadz Syahibudin Abdul Muiz Al-Hafiz selaku Ketua Bidang Dakwah Yayasan Makarimah Solo Baru. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, ya kita langsung aja, kita akan kembali ke depan. Ya, kita kembali ke habitat kita ya. Habitat kita di depan ya. Ya, soalnya kalau MC di belakang bukan MC ya. Apa namanya? Panitia ya. Panitia. Baik. Nah, habis ini kita akan ke akhir acara ya. Betul, Pada Bapak pagi Ibu hari sekalian, ini. tidak Betul? terasa, Tidak terasa suasana sekali. rileks, santai dan penuh dengan rasa sejarah di mana memang hari ini Betul. di Hotel Pendidikan Al-Azhar Azimah ada dua momen yang tercatat dalam sejarah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Betul. Di mana di situ ada groundbreaking apartemen Al-Azhar Icon Surakarta dan sekaligus launching dari Hotel Pendidikan Al-Azhar Azimah. Azimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja segala daya dan upaya kita Betul. termasuk dari Al-Azhar, dari Yayasan Al-Azhar tentu saja semuanya tetap butuh pengijabahan dan pengabulan dari doa-doa dan itu juga serta usaha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kelancaran demi kelancaran dan untuk semua kelancaran proyek yang akan berjalan dan sekarang sudah dimulai. Betul, betul. Dan planning dari Hotel Pendidikan dari Al-Azhar Azimah maupun dari apartemen Al-Azhar Icon Surakarta, semoga semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi. Betul. Maka Amin. ketika kita sudah berusaha, Amin. bekerja keras dan berupaya, Ya. saatnya kita untuk berdoa bersama. Ya. Bapak Ibu sekalian hadir berbahagia, doa bersama kali dipimpin oleh Bapak Dr. Sobahususur MA. Dr. Sobahusurur MA selaku Ketua Ketua Bidang Bidang Daksos Daksos YPIA Pusat. Waktu dan tempat Kami dipersilakan. persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum berakhir acara, tentu yang terbaik adalah menundukkan kepala sebentar, kemudian menengadahkan kedua tangan kita untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk, karunia dan ijabah terkait dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan. Oleh karenanya, terlebih dahulu sebelum doa ini kita panjatkan, kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim,
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi siang hari ini kami berkumpul di sini di Solo, di Al-Azhar Azima, di tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa kami sejak Yayasan Pesantren Islam ini berdiri telah menghasilkan berbagai pencapaian-pencapaian yang kita syukuri, yang patut kita nikmati, yang patut kita senangi untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Namun ya Allah, ya Tuhan kami memiliki tantangan-tantangan. Kami menghadapi rintangan-rintangan yang tidak mudah, rintangan-rintangan yang luar biasa besarnya. Pada hari ini pun kami sedang merencanakan, kita mulai untuk membangun sebuah apartemen hunian Islami. Ini adalah cita-cita yang besar. Kami juga berkeinginan, bercita-cita untuk mewujudkan sebuah hotel Azima yang tidak hanya sekedar untuk tempat tinggal, untuk tempat beristirahat, tetapi sebagai hotel pendidikan ya Allah. Ini adalah kerjaan yang besar, ini adalah kerjaan yang luar biasa, yang tentu kami harus kompak, harus sepakat, harus bersatu padu untuk membangun ini semuanya. Kami sadar bahwa Engkau adalah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebesaran Engkau, Zat yang Maha Besar, akan mampu mewujudkan keinginan-keinginan, cita-cita kami ya Allah. Cita-cita kami li'a'la'i kalimatika ya Allah, li'izzil Islam wal muslimin ya Allah. Dan oleh karenanya dukunglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk mewujudkan cita-cita ini. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu berharap agar dalam kehidupan kami ini melaksanakan semuanya karena niat yang mulia, karena niat yang suci. Dan oleh karenanya niat yang mulia, niat yang suci itu harus juga diikuti dengan kerja keras, diikuti dengan juhud, diikuti dengan ijtihad, diikuti dengan mujahadah, dan diikuti dengan jihad fi sabilillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sobahus Surur MA selaku Ketua Bidang Daksos YPIA Pusat
sudah memimpin doa. Betul. Dan selaku dari pihak Al-Azhar, dari pengurus dan juga pengawas dan seluruh tamu hadirin yang berbahagia di sini tentu saja sudah lega ya. Iya, upaya sudah dilakukan, lega. upaya dilakukan, kemudian juga usaha sudah dimulai. Betul. Dan tentu saja doa sudah bersama-sama. Ya. Kita panjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan semua proyek, khususnya yang saat ini sedang berlangsung dimulainya, yaitu berdirinya apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Dan berikut akan ada penayangan ucapan selamat milad dari rekan-rekan tentunya yang akan kami tayangkan Ya, di ini layar. dia. Kita akan lihat ucapan-ucapan dari rekanan-rekanan Al-Azhar ataupun dari kolega. Betul. Kita akan simak ucapannya berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar dari Agung Podomoro Land dan Podomoro 4 Bandung mengucapkan selamat milad untuk Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ke-69. Tetap jaya dan selalu menjadi motor penggerak pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mengucapkan selamat milad ke-69 YPI Al-Azhar. YPI Al-Azhar beriman, melayani, dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bendera Harmoni mengucapkan selamat milad pada YPI Al-Azhar ke-69. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami besar Al-Azhar dan Model mengucapkan selamat milad YPI Al-Azhar yang ke-69. Semoga Wow, boleh tepuk tangan yang meriah dong Bapak Heri sebagian. Luar yang biasa tentu ya. saja yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Betul. Dan kami ucapkan Selamat ulang tahun ke-69 Iya. untuk GPI Al-Azhar. Betul. Semoga dengan bertambah usia tentu saja ya, ibarat kata emas bernilai karena karat. Betul. Manusia bernilai karena manfaat. Wah, luar Jadi biasa semoga sekali. senantiasa yang namanya Al-Azhar menjadi manfaat bagi Amin. seluruh umat yang kelak nantinya bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk internasional. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti sejarah tadi disampaikan beliau tadi, Bapak Haji Sobirin tadi Iya, ya, itu betul. namanya pemberian nama seperti yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir diharapkan akan besar dan akan ini sedang on pesat the way. ya. Ibarat kata Betul. anak muda zaman sekarang ini Al-Azhar lagi on the way. Lagi on the way. betul Skala merangkak Al-Azhar ya. yang Kairo Mesir. Iya lah ini. betul, luar biasa. Nanti akan menjadi seperti yang ada di Kairo sebagai kiblatnya, betul ya? Amin. Amin. Dan demikianlah acara pada siang hari ini. Kita tadi sudah melihat secara bersama-sama yaitu groundbreaking dari apartemen Al-Azhar Icon Surakarta. Ya, alhamdulillah ya Sira ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jadi Betul? lega, apalagi besok kita punya putra putri gitu, Betul. nggak bingung-bingung untuk nyari di mana tempat
kayak bisa dibilang kalau kita analogi dengan belanja itu karena one stop shopping itu belanja. Tapi kalau ini kayak one stop center dari semuanya pendidikan, ada pendidikan karakter, bisa, betul, agama, betul, kesehatan, olahraga semuanya jadi satu. Itu jadi sesuatu yang luar memudahkan biasa. kita generasi yang kita nih sebagai generasi yang akan mencetak, bener kan? Iya betul, golongan yang unggul kan yang lebih baik kan? Mencetak generasi yang berikutnya. Betul. Gitu. Kamu kapan mencetak? Aduh, sebentar lagi ya. Sebentar lagi doakan saja ya. Ya besok kan sedang kamu nanti pas mencetak hasil cetakan keluar, alhamdulillah itu sudah selesai. Gitu ya, enggak juga dong, masih banyak tahun. Masa begitu doang ya Bapak ya. Baik, terima kasih, dan kami akan menginformasikan bagi yang berminat untuk membooking pembelian apartemen ini akan bisa saja langsung menghubungi staf pemasaran di meja panitia yang telah disediakan di depan. Ya, silakan nanti boleh tanya lebih jelas lagi untuk seluruh tamu undangan yang belum paham bisa langsung menghubungi staf pemasaran di meja panitia tentu saja yang sudah disediakan di depan. Betul. Dan kita informasikan juga Bapak Ibu sekalian, ramah tamah dan makan siang sudah dipersiapkan di pendopo. Jadi keluar dari ballroom ini kemudian nanti berada mentok di dekat kolam renang ya. Dekat kolam renang. Ya, di situ ada pendopo dengan nuansa yang Javanis dan hangat di situ. Sambil bisa menikmati keindahan Hotel Al-Azhar Azima yang belum sempat jalan-jalan, monggo. Karena kalau kita tahu, kita sebagai warga Solo, kita sangat tahu dengan mata kepala kami sendiri bagaimana perubahan ini begitu dahsyatnya ketika dipegang dan langsung dihandle oleh Al-Azhar, dibeli Al-Azhar, perubahannya sangat dahsyat banget. Drastis sekali. Dulu saya sama Sira kalau masuk ketika belum bernama Al-Azhar gitu, kesannya itu kok serem. Aduh, jangan ditanya ya. Kok saya masuk kayak uji nyali. Kayak gitu. Aduh, iya enggak ya, ini benar enggak ya? Takutnya pas lagi masuk jinnya assalamualaikum, kaget kita. Aduh, jangan. Beli saya 3 permintaan gitu. Makanya, enggak ya. Tapi begitu Al-Azhar ini mengelola ya, dibeli Al-Azhar, kita lihat jadi terang. Satu hal saya suka tuh ada muralnya. Wah iya, itu benar sekali, ada mural yang ada di tembok sebelah sana ya. Betul, itu mural yang di tembok-tembok di bagian sisi sana ya. Bagian sisi sini yang menghadap ke timur. Menghadap ke tamu. Jadi lihat begitu keluar dari parkir, begitu keluar dari mobil udah bisa ngelihat. Oh iya. Wah, luar biasa. Jadi tambah adem, tamannya juga sudah luar biasa indahnya ya. Iya, itu dia. Memang spesial memang ini Al-Azhar ini memang totalitasnya terlihat banget. Totalitasnya sangat terlihat, betul. Tadi kemarin waktu kalau nggak salah Sira juga pernah dulu kerja di sini ya. Oh iya. Sebelum diberi Al-Azhar ya. Betul sekali. Berarti kamu belum beruntung ya. Belum beruntung saya ya berarti ya ini ya. Iya. Kamu harusnya masuk sini nunggu Al-Azhar dulu. Udah Al-Azhar ya. Benar. Gimana ini? Bapak boleh pertimbangkan. Langsung rayu. Boleh pertimbangkan lagi Pak. Nanti kalau kamu habis ini kamu nggak nge-MC malah. Oh nggak nge-MC. Saya yang bikin acara ya. Baik, berikutnya juga nanti akan ada, jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian. Betul? Setelah acara makan siang nanti dilanjutkan sosialisasi untuk kepala sekolah jam 1 kurang lebih sampai jam 3 di ballroom. Betul. Dan acara talk show pengurus YPIA di ruang Selo 1, ruang meeting bawah. Betul. Yang tentu saja nanti bersama kami berdua juga. Betul nanti sekali. Peserta talk show ada Bapak Dr. Andes Haji Sobirin HS selaku Ketua Umum YPIA Pusat. Kemudian juga bersama Bapak Haji Muhammad Suhadi Eskom selaku Ketua Pengawas YPIA Pusat, dan tentu saja bersama Bapak Insinyur Hengki Budiarto selaku Direktur Utama PT Al-Azhar Sarana Propertindo. Dan berikutnya tibalah saatnya di acara penutup ya. Betul sekali. Sudah sampai di sini acara seremonial dari groundbreaking apartemen Al-Azhar Icon Surakarta dan juga seremonial launching dari Hotel Pendidikan Al-Azhar Azima sudah selesai dilaksanakan. Dan sekarang saatnya untuk ramah tamah dan makan siang. Mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan atas waktunya. Dan tentu saja persiapan yang begitu luar biasa dari beberapa pihak yang mempersiapkan penyelenggaraan ini. PT Al-Azhar Sarana Propertindo selaku anak usaha Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atau YPI Al-Azhar di bidang properti dan pengembangan sekolah Al-Azhar. Terima kasih kepada PT Syuhada Global Service selaku anak usaha PT Al-Azhar Sarana Propertindo bergerak di bidang jasa layanan hotel, pariwisata, training center dan juga outbound. Dan tentu saja terima kasih
Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Pesantren Islam Betul. Al-Azhar Pusat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, sukses ya. dan semoga akan terus diikuti dengan kelancaran proses berikutnya. Amin, Dan amin. proyek-proyek berikutnya Amin. yang sekarang pengerjaan maupun yang akan dikerjakan. Iya. Terima kasih. Selamat beramah tamah, selamat menikmati Makan istirahat siang, siang ya. setelah ini dan melanjutkan agenda berikutnya. Saya Dewa Mahesa Saya Tita Syira. mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf salah-salah kata. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Diinformasikan Bapak Ibu sekalian, untuk yang ingin nanti menjalankan ibadah sholat zuhur bisa berada di masjid yang berada di depan pintu masuk Al-Azhar Azimah Hotel Pendidikan. Yang ingin menyantap dengan makan siang bisa langsung ke pendopo. Monggo bisa menuju masing ke dua tempat tersebut. Terima kasih sekali lagi. Untuk yang ingin segera melaksanakan sholat zuhur setelah ini bisa untuk melaksanakan di hotel yang berada di dekat pos security pintu masuk Hotel Pendidikan Al-Azhar Azimah. Dan ini yang untuk Anda yang berkenan ingin segera menyantap hidangan makan siang bisa langsung di area pendopo yang sudah kami sampaikan tadi. Terima kasih.
penampilan video vertikal ya, yaitu Al-Azhar Sagir. Cintamu ya Allah padamu bisa bernyanyi, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Satu lagu lagi mungkin Mas, boleh diputarkan satu lagu lagi? Iya, jadi apa lagu yang diputar lampunya bakal ngikutin gitu ya Pak ya? Sesuai irama. Oh, Tanah Air, luar biasa, ini lagu Tanah Air. Jadi instrumen lampunya seperti ini nih, lebih slow.